Permukiman warga di Jalan Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat pagi terendam banjir. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Forward in association with DKI Jakarta masih menjadi langganan banjir setiap tahunnya karena fenomena alam seperti cuaca ekstrim sehingga meluapnya Sungai Ciliwung tidak terhindarkan. Sungai Ciliwung menjadi salah satu faktor penting untuk pengendalian banjir di DKI Jakarta. Lalu seperti apa penanganan dan juga pengendalian banjir di DKI Jakarta akibat meluapnya Sungai Ciliwung? Inilah awal mula penelusuran saya di aliran Sungai Ciliwung, dimulai dari titik 0 km di Talaga Saat, Kabupaten Bogor. Berlokasi di Kampung Cibulau, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Telaga Saat merupakan salah satu hulu Sungai Ciliwung. Sebagai lokasi yang menjadi titik 0 km Sungai Ciliwung, Telaga Saat dulunya merupakan danau alami yang pada 2018 direvitalisasi dengan melakukan pengerukan pada telaga yang berkedalaman mencapai 30 meter. Dari titik inilah, aliran Sungai Ciliwung yang membentang sepanjang 120 km ke arah utara Jakarta bermula. Lantas, bagaimana kondisi hulu Sungai Ciliwung? Seperti inilah kondisi di titik 0 km Ciliwung di Telaga Saat, Kabupaten Bogor. Dan bisa dilihat di sini adalah air-air yang akan mengalir ke daerah Bogor, Depok, dan juga hilir Ciliwung di daerah Jakarta. Untuk kondisi airnya sendiri di sini bersih, tidak ada sampah. Namun memang untuk warna di Telaga Saat ini sendiri airnya kecoklatan karena memang ada sedimen tanah. Dan untuk lokasinya sendiri ini berada di kawasan sekitar luas lebih dari 5 hektar. Telaga Saat di tengah-tengah dan dikelilingi kebun teh yang masih asri. Udaranya pun di sini sangat sejuk. Dari hulu Sungai Ciliwung, saya menuju salah satu proyek strategis nasional dalam upaya pengendalian banjir dari hulu hingga hilir, yaitu Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Bendungan kering atau dikenal dry dam ini pertama kalinya dibangun di Indonesia. Usai menengok proyek bendungan sebagai salah satu langkah pengendalian banjir Jakarta, saya menuju ke salah satu lokasi yang juga berperan penting dalam pengendalian banjir. Lokasi tersebut ialah Bendung Katulampa. Bendung Katulampa menjadi perhatian saat musim hujan. Perkembangan debit air di bendungan ini menjadi peringatan dini sekaligus menentukan apakah Jakarta berpotensi banjir atau tidak.
Perjalanan saya dari Hulu Ciliwung di Telaga Saat, proyek bendungan, hingga Bendung Katulampa membuat saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya Sungai Ciliwung dapat menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta. Saya akan menemui Penny Susanti, pemerhati Sungai Ciliwung dari organisasi Gerakan Ciliwung Bersih. Halo Ibu. Halo juga Monica. Wah, Bu Penny apa kabar? Baik, baik. Lagi ngapain nih Bu? Lagi mau susur Wah, sungai. mau susur sungai. Ciliwung. Sungai Ciliwung. Monica nanti mau ikut, tapi sebelumnya pengen ngobrol dulu nih sama Ibu. Oh, silakan boleh. Bu Penny Susanti sebagai juga ketua Gerakan Ciliwung Bersih, sebagai pemerhati Ciliwung juga. Iya. Monica penasaran untuk bagaimana sih Bu pandangan Bu Penny melihat Sungai Ciliwung di masa lampau dibandingkan dengan yang saat ini? Jadi di masa lampau sebetulnya pengen cerita dulu ya sejarahnya. Ciliwung itu sebetulnya sungai purba. Karena peradaban khususnya dulu zamannya Pajajaran. Jadi memang banyak situs-situs dan terbentuknya kota Jakarta. Nah, terus yang dulu itu memang pusat transportasi, emang untuk sumber kehidupan transportasi. Jadi zamannya peradaban Pajajaran dan sebagainya gitu. Jadi memang zaman dulu dilalui Sungai Ciliwung itu kan dari hulu sampai hilir itu luasnya 120 km. Itu bantarannya tuh luas gitu ya. Nah, kemudian juga dilalui ada kabupatennya, ada Kabupaten Bogor, ada Kota Bogor, ada Depok, ada Jakarta. Jadi 2 provinsi yang dilalui. Jadi memang zaman dulu tuh memang untuk sumber kehidupan, untuk ada yang zaman dulu transportasi seperti itu. Kalau sekarang seperti apa nih Bu? Ciliwung pada waktu tahun 2009 itu tercemar berat. Sampai pada saat itu pernah yang namanya Manggarai itu terkumpul sampah sampai 500 truk sampah dan akhirnya semua stakeholder pemerintah DKI maupun kolaborasi pemerintah khususnya pusat sama-sama untuk bagaimana menanggulangi supaya jangan tercemar berat. Nah Bu Penny, tapi ya kalau kita berbicara Sungai Ciliwung sampai saat ini di Jakarta masih erat kaitannya dengan banjir. Banjir. Karena meluapnya Ciliwung. Kalau menurut Bu Penny sendiri melihat keterkaitan antara banjir DKI dan juga Sungai Ciliwung ini seperti apa? Ya, jadi sebetulnya banjir itu kan DKI kebetulan saya juga kan dulu ngambilnya masalah sungai ya. Saya ngambil masalah sungai. Jadi Jakarta itu 40% itu di bawah permukaan laut. Jadi memang geografinya seperti itu. Nah, banjirnya juga tadi ya pengaruh dari hulunya itu sekarang suka ditebang pohon karena banyaknya villa. Saya setiap minggu juga ke gunung, saya lihat aduh miris banget karena banyaknya pohon-pohon yang ditebang. Itu satu, sehingga arusnya keluar meluap. Berarti masih berkaitan memang ya dengan Sungai Ciliwung Bu Iya. Penny. Nah kalau memang sekarang kita lihat banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh GCB dan juga masyarakat yang lain. Tapi kalau misalnya kita biarkan tidak terawat nih Bu, untuk Sungai Ciliwung ini tetap banyak sampah, mungkin bantaran sungainya juga dipenuhi permukiman dan lain-lain. Apa yang akan terjadi sebenarnya? Kalau terjadi yang nggak kerawat ya kayak tahun sebelum
sebelum kita dapat itu ya, sebelum masyarakat peduli, kan tadi udah sampaikan dulu cuma 2 tercemar berat, kemudian sekarang membaik. Bu Penny, nanti Monica izin untuk bisa susur sungai ya bersama teman-teman di sini. Iya, Ada teman-teman iya. dari BPBD ya. Kalau kita berbicara tentang banjir Kali Ciliwung, kita tidak bisa hanya berbicara di area Jakarta saja atau area Bogor saja, tapi kita harus bicara tuh dari hulu sampai ke hilir. In association with In association with Nah, ini karena pertama kali saya menyusuri Sungai Ciliwung, jadi saya belum bisa mengetahui perbedaannya nih, Pak. Perbedaannya sebenarnya untuk ketika meluap setinggi apa sih sungainya, airnya? Wah, kalau bila meluap sih sampai ke pemukiman penduduk ya. Sebentar lagi kan kita akan bisa menyaksikan beberapa rumah yang ada di tepi Sungai Ciliwung. Berarti jauh lebih tinggi dari Iya. pohon-pohon ini? Ya, pokoknya sebagian ini tenggelam. Nah Pak, kalau misalnya kita kaitkan dengan banjir lagi nih, lagi-lagi kita ngomongin terkait dengan banjir. Sini lihat banjir ini. Asik ya Pak? Keterkaitan Ciliwung dengan banjir seperti apa Pak? Ya. Selama ini kan memang menjadi pengatur di Ciliwung kan banjir. Tapi kalau menurut saya sebaiknya dari Pemda Bogor, Depok itu membuat embung-embung penampungan. Ketika banjir mereka bisa mengisi embung-embung tersebut sehingga tidak seluruhnya air itu mengalir ke Jakarta. Gitu. Dan ini kan belum dibuat. Belum dibuat. Selain permasalahan sampah, kemudian juga penampungan air ini. Ada lagi Pak? Permasalahan banjir ini, apa sih solusi yang harus dilakukan kalau menurut Pak Sarmili dan juga teman-teman komunitas? Ya pohon-pohon yang di puncak jangan ditebangin. Jangan diubah menjadi tempat-tempat villa gitu loh. Permasalahannya dari hulu lagi ya Pak? Iya. Wah Pak, ternyata bukan cuma di bantaran sungai, tapi saya juga saya dapat di aliran sungainya sendiri ini ada kantong plastik. Kayaknya ini sampah ya, sampah. Kemudian dibungkus plastik, ada styrofoam, di dalamnya ada plastik lagi, kemasan-kemasan plastik. Wah, ini seru sekali walaupun baju dan celana saya harus basah. Tapi ini sangat seru di Ciliwung ini. Dan sama seperti yang tadi disampaikan Bu Penny ya, siapa tahu nanti ini bisa menjadi salah satu kawasan wisata juga, wisata sungai di Ciliwung ini. Iya, itu yang masih menjadi mimpi. Menjadi mimpi, tapi bisa kan Pak ya? Oh, pasti bisa. Kenapa? Yang penting, kita kan sudah lihat di Ciliwung ini kan komunitas tumbuh semakin banyak. Menteng yang dulu ada saya cuma sendiri sekarang udah 3. Artinya pertumbuhannya udah semacam virus. Tapi kalau saya sih berpikir tinggal peran pemerintah aja. Jadi ada butuhnya juga dari pemerintah. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat menyatu untuk menciptakan sungai yang indah. Barulah mimpi kita menjadi Ciliwung Beauty itu tercapai. Kolaborasi ya Pak antara sesama pemerintah, masyarakat, komunitas. Dan ini memang kita bisa lihat ya, kalau tadi kita melihat pada saat kita awal menyusuri di bantaran sungai masih hijau. Tapi sekarang kita sudah bisa melihat ada bangunan-bangunan beton di depan saya juga ini. Nanti kita akan melewati juga. Jadi ternyata memang sangat berbeda ya Pak. Penelusuran saya di Sungai Ciliwung dengan menggunakan perahu berhenti di aliran Sungai Ciliwung sekitar Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari perbincangan saya dengan Bu Penny dan Pak Sarmili, kolaborasi dari seluruh elemen sangat diperlukan untuk dapat mengendalikan banjir.
Usai menyusuri Sungai Ciliwung, nantinya saya akan mengunjungi beberapa proyek pengendalian banjir yang dikerjakan berkat kolaborasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air dengan Kementerian PUPR. Wah, terima kasih banyak Pak Sarmili sudah menemani saya menyusuri sebagian dari Sungai Ciliwung melihat kondisinya. Sukses selalu, sehat selalu Pak. Terima kasih. Saya masih akan menyusuri aliran Sungai Ciliwung lainnya, namun sebelumnya kita akan mengunjungi dan mengetahui apa saja program pemerintah untuk mengendalikan banjir yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Ciliwung ini. Setelah menyusuri sebagian jalur aliran Sungai Ciliwung menggunakan perahu dan melihat kondisinya, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi banjir yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Ciliwung. Sebelum masuk ke proyek pembangunan dari sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, kita menggunakan APD dulu. Halo Bapak Ibu, Halo, apa kabar? baik. Wah, Ya, dalam kunjungan kali ini, di proyek kali ini saya bertemu dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Bapak Bambang Heri Mulyono. Bapak, apa kabar? baik, baik, baik. Kita bisa langsung bertanya-tanya terkait dengan proyek ini. Namun sebelum berbicara lebih dalam terkait proyek-proyek dari BBWSCC, saya penasaran terlebih dahulu Pak. Sebenarnya pandangan BBWSCC mengenai banjir yang diakibatkan meluapnya Sungai Ciliwung itu seperti apa? Kalau kita berbicara tentang banjir Kali Ciliwung, kita tidak bisa hanya berbicara di area Jakarta saja atau area Bogor saja, tapi kita harus bicara tuh dari hulu sampai ke hilir. Karena ini dari hulu tuh berpengaruh terhadap apa yang terjadi di hilir. Jadi mungkin saya bisa jelaskan ke sini ya. Ini adalah sistem pengendalian banjir Jakarta berdasarkan Master Plan tahun 73. Kami tetap berpegang pada master plan yang sudah dibuat. Ya, kami membangun ini berdasarkan master plan yang sudah ada, tentunya dengan beberapa kali review. Kalau kita melihat ini adalah daerah selatan Jakarta. Kami di daerah hulu, ya, ini membangun dua buah bendungan, yaitu bendungan Sukamahi dan bendungan Ciawi. Dua bendungan ini fungsinya tunggal, yaitu pengendali banjir, tidak berfungsi yang lain, hanya untuk pengendali banjir, di mana debit banjir yang dari hulunya bendungan ini akan ditahan di bendungan ini, kemudian yang dialirkan ke hilir itu akan diatur besarannya. Ya. Kemudian di Kali Ciliwungnya sendiri, dari Simatupang sampai Manggarai, ini kami juga membangun normalisasi, melakukan normalisasi sungai Kali Ciliwung, dan ini dari total tanggul yang kami rencanakan 33 km, sampai saat ini sudah 16 km yang sudah terbangun. Sisanya ini kami sedang kerjasama dengan Pemprov DKI. Untuk sudetan ini kami merencanakan akan mengalirkan debit banjir dari Kali Ciliwung ini sebesar 60 meter kubik per detik ke Kali Cipinang yang kemudian mengalir ke Kanal Banjir Timur. Jadi pekerjaan ini sudah melalui proses DED ya, detail design. Kemudian juga kita sudah melakukan pembuatan model dalam skala tertentu yang kemudian di situ kita tes di dalam laboratorium hidrolika. Ini kalau kita lihat ini adalah tabel pengalirannya. Ketika debit banjir dengan periode ulang 2 tahun ini, maka elevasi di Kali Ciliwung itu pada elevasi 11,086 meter. Ini dia
ketika Kali Cipinang, karena ini menghubungkan Kali Ciliwung dengan Kali Cipinang. Seberapa penting proyek-proyek ini? Kalau tadi katanya ya ini periode 2 tahun, kemudian debit airnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada atau tidaknya proyek-proyek ini berdampak seperti apa terhadap terjadinya banjir? Oke, kami sudah modelkan juga ya. Ini adalah dampak dari ketika sudetan ini sudah berfungsi. Ya. Ini adalah model matematis yang kami bangun. Ketika ini sebelum ada sudetan, maka yang terdampak oleh banjir itu mencapai 600 hektar. Setelah ada sudetan, maka dia berkurang sekitar 200 hektar. Baik Pak, kalau terkait dengan sudetan sendiri, proses pembangunannya sudah sejauh apa? Baik, saya perlu menceritakan dari awal ya. Jadi sudetan ini dibangun mulai tahun 2013. Ya. Panjang total dari inlet sampai ke outlet itu 1.200 meter. Nah, tahun 2013 kami membangun dari outlet dulu, justru dari hilir ke arah hulu, ini sepanjang 600 meter. Ya. Sebenarnya waktu itu kita juga mau membangun dari inletnya, tetapi karena ada permasalahan lahan, sehingga kita berhenti, nggak bisa membangun yang dari inlet menuju raving shaft ini. Nah, ini baru bisa kita bangun tahun 2021 setelah lahannya ini bebas. Berarti kita saat ini ada di inletnya ya Pak? Kita berada di posisi di sini. Di Dan yang inletnya. sudah selesai berarti yang saya lihat tadi gambar-gambarnya di sini ya Pak? Ya, Yang sudah jadi selesai dibangun? ini ada 2 tunnel, ada 2 terowongan. Satu terowongan sudah tembus pada tanggal 3 Oktober. Ini terowongannya sudah tembus ya. Ini kita lihat. Ini sudah nyambung dari hulu ke hilir, ini sudah nyambung sekarang. Nah, sekarang yang kami lakukan adalah mengebor tunnel yang sebelahnya. Ya, tunnel kedua sekarang mulai kita bor. Baik Pak, saya jadi penasaran melihat langsung. Apalagi saya sekarang sudah ada di lokasi proyek, mungkin bisa saya melihat-lihat Pak ke dalam. Boleh. Untuk pembangunan sudetan ini? Boleh, ayo. Mari. Ini tunnel ini kan besar, ini diameternya 3,5 meter. Kemudian kita saat ini berada 12 meter di bawah permukaan tanah. In association with association with Perbincangan saya dengan Kepala BBWSCC di proyek Sodetan Ciliwung masih berlanjut. Saya diajak untuk mengetahui lebih lanjut peran dari proyek yang menjadi salah satu langkah dalam pengendalian banjir Jakarta. Ini Pak berarti di sini nanti dialiri air. Ya, Fungsinya seperti apa? jadi ini tunnel 2. Ada 2 tunnel di Sudetan ini. Yang tunnel 2 ini kita sudah tembus mulai dari inlet sampai outlet. Ya. Fungsinya adalah mengalirkan air dari Kali Ciliwung menuju ke Kali Cipinang. Dari Kali Cipinang kemudian dialirkan ke Kanal Banjir Timur. Total debit yang kita alirkan itu 60 meter kubik per detik. Itu cukup besar. Kemudian kalau kita lihat ini tunnel ini kan besar, ini diameternya 3,5 meter. 3,5 meter, diameter dalam, diameter luarnya 4 meter. Jadi kita menggunakan bor yang berdiameter 4 meter ya, untuk menembus. Kemudian kita saat ini berada 12 meter di bawah permukaan tanah. 12 meter berarti kita di bawah tanah ya Pak? Di atas kita ini jalan raya. Jalan raya? Jalan raya, kemudian sedikit di situ adalah sudah perumahan penduduk. Dan kita bekerja di bawah sini tanpa mengganggu aktivitas yang ada di atas. Dan fungsinya juga untuk pengendalian Sungai Ciliwung, aliran Sungai Ciliwung ini ya Pak? Tadi
sudah melihat terowongan yang akan dialiri air, Pak. Terus kita berjalan, sekarang sudah sampai di sini. Ini saya penasaran, di belakang kita sedang proses pembangunan apa? Baik, kita sekarang berdiri di tepinya Kali Ciliwung. Ini adalah Kali Ciliwung kalau kita lihat di sana ya. Di sini nanti kita akan bangun inletnya, jadi bentuknya pelimpah samping ya. Ini yang nanti akan memasukkan air ke dalam sudetan ini. Ketika debit banjir di Kali Ciliwung itu sebesar 300 meter kubik per detik, maka akan ada air yang dialihkan ke dalam terowongan ini sebesar 30 meter kubik per detik. Kemudian kapasitas dari terowongan kita kan 60 meter kubik per detik. Itu akan terjadi ketika debit banjir Kali Ciliwung itu mencapai 500 meter kubik per detik. Kita ingat Januari 2020 Kali Ciliwung ini debitnya waktu itu 570 meter kubik per detik. Kalau misalkan waktu itu sudetan ini sudah jadi, maka ada 60 meter kubik yang akan kita alihkan ke Kali Cipinang yang kemudian kita alirkan ke Kanal Banjir Timur. Ketika berjalan ke lokasi ini, tadi kita sempat melihat-lihat ada proses pembangunan juga, Pak. Setelah dilalui air dari inlet ini, kemudian ada proses pembangunan apa lagi itu, Pak? Jadi ketika air itu masuk, maka yang pertama kita akan saring, ada saringan yang kita pasang, saringan sampah. Sehingga sampah nanti tidak akan masuk ke dalam terowongan. Itu yang pertama. Kemudian di belakang saringan sampah ini kita juga akan memasang pintu air. Pintu air itu berfungsi untuk mengatur air yang masuk ke dalam terowongan. Jadi ini kita sudah siapkan semua seperti itu. Memang sudetan ini menjadi salah satu yang fundamental ya, Pak, untuk mengendalikan banjir akibat meluapnya Kali Ciliwung ini. Betul. Dan banjir memang ya tidak bisa bebas banjir juga ya, Pak. Tapi at least kita paling tidak kita bisa mengendalikan banjir itu ya, Pak. Betul. Kapan, Pak, direncanakan target dirampungkan sudetan ini? Kalau kontraknya sampai Agustus 2023. Tapi kami akan berusaha untuk mempercepat supaya bisa segera berfungsi, karena ini kan kita memang sangat menanti-nantikan sudetan ini untuk bisa membantu mengendalikan banjir di Jakarta ini. Wah, menarik sekali, Pak. Nanti semoga ketika saya kembali lagi ke sini sudah rampung, saya bisa menikmati ruang publik. Ya, tentu. Sekaligus juga melihat ternyata ini ada sudetan di sini yang bisa mengendalikan banjir akibat luapan Ciliwung. Pak Bambang selaku Kepala BPWSCC, terima kasih banyak, Pak, sudah mengajak saya melihat-lihat proyek pembangunan sudetan ini. Selamat bertugas kembali, Pak. Semoga segera rampung dan saya akan mengunjungi lokasi ini nantinya, Pak. Amin. Dan nantinya setelah lokasi ini saya juga masih akan menelusuri lokasi-lokasi lain yang tentunya berperan penting dalam pengendalian banjir akibat luapan Sungai Ciliwung di DKI Jakarta. Dari proyek sodetan Ciliwung, saya melanjutkan ke tempat yang menjadi perhatian saat musim penghujan tiba di Jakarta, yaitu pintu air Manggarai, Jakarta Pusat. Sudah sejak tahun 1920, pintu air Manggarai menjadi saksi dari banjir yang melanda Batavia atau kini disebut Jakarta. Sejak itu pula, pintu air Manggarai memiliki peran menjadi pengendali luapan air di ibu kota. Halo Mas, saya Monica, Mas, pengen lihat-lihat di sini. Nah Mas, kalau ngomong-ngomong terkait dengan pintu air Manggarai, apalagi saya tadi sempat lihat juga prasasti nih di depan. Ada tahunnya tuh 1900-an. Wah, sudah cukup lama ya Mas. Kalau terkait dengan fungsinya sendiri, sebenarnya sebagai operator pintu air Manggarai ini pasti tahu dong fungsi dari pintu air ini seberapa penting sih untuk masyarakat di DKI Jakarta? Sangat amat penting. Ya, kenapa? Karena di pintu air Manggarai ini adalah memecah debit banjir yang masuk ke pusat-pusat kota Jakarta. Ditambah banjir terbesar itu yang ada di Jakarta disebabkan oleh Sungai Ciliwung. Proses fungsinya seperti apa? Jadi kita itu ada 4 pintu ya, 4 yang mengarah ke Banjir Kanal Barat, 1 yang mengarah ke Ciliwung Lama. Nah, yang jadi pemecah banjirnya itu adalah pintu air yang mengarah ke Ciliwung Barat. Oh, baik. Tapi kalau misalnya di sini untuk pengoperasian buka tutup pintu airnya itu seperti apa? Apakah dari teman-teman petugas pintu air Manggarai mendapatkan informasi dari teman-teman yang lain atau seperti apa? Nah, jadi kita gini, sebelum mengoperasikan pintu itu, kita itu berkoordinasi
dengan hulu Sungai Ciliwung, Bendung Katulampa, dan hilir Sungai Ciliwung. Nah, kita ini melakukan bukaan pintu air yang mengarah Ciliwung Lama gitu kan, dengan kewaspadaan agar tidak terjadi daerah-daerah yang terbanjir terdampak. Kalau di belakang ini Mas, bisa dilihat di situ ada pengukurannya ya Mas? Iya. Itu pengukuran seperti apa? Itu disebut pel air. Nah, kita bisa melihat tinggi muka air melalui pel air. Nah, ini ada aktivitas apa nih Mas? Ini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk meminimalisir sampah yang datang dari hulu ataupun dari lokal itu sendiri agar kita mencegah antrian air. Berarti sebisa mungkin air yang dialirkan juga setelah pintu air Manggarai ini sudah air yang sudah bersih dari sampah ya Mas berarti? Iya, betul. Berarti koordinasi dengan berbagai pihak ya Mas? Oh iya, jelas. Dalam hal ini kita berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan PPSU yang ada di kelurahan sekitar bantaran Sungai Ciliwung juga. Mas Elang, selain pengukuran yang bisa kita lihat secara langsung ya di sini, biasanya pengukuran tinggi muka air dan lain-lainnya seperti apa? Kalau untuk pengukuran tinggi muka air itu kan bisa kita lihat di PSKL, dan dari hasil pengamatan itu akan kita catat secara manual di buku dan di whiteboard, yang dimana tujuannya untuk memberi informasi kepada warga sekitar. Mbak mau lihat? Boleh? Di sana ya? Wah, ini ya Mas? Iya. Nah, jadi kalau habis kita melakukan pemantauan tinggi muka air secara manual, kan ada dua, kita catat di buku laporan tinggi muka air dan kita catat di whiteboard. Akan tetapi yang di whiteboard ini hanya tinggi muka air yang ada kenaikan tinggi yang cukup signifikan. Agar bisa tetap terpantau ya Mas. Nah Mas, saya penasaran kalau biasanya diukur oleh petugas di sini kemudian dicatat secara manual, ada didokumentasikan di dalam hal lain nggak? Apalagi sekarang sudah digitalisasi ya semuanya ya Mas. Kita mungkin berupa visual ya, melalui kita upload di web atau melewat media-media, melalui kerjasama dengan BPDB DKI Jakarta, dan bisa juga di masyarakat mengakses tinggi muka air melalui link Posko Banjir 1. Wah, jadi ternyata bukan hanya para petugas saja yang bisa tahu ya tinggi muka air saat ini, tapi juga masyarakat bisa langsung mengakses melalui website yang ada ya Mas. Iya. Mas, saya penasaran, berarti yang bertugas harus tetap berjaga di sini 24 jam dong? Iya, 24 jam tanpa non-stop. Berapa banyak petugas? Kita itu ada 3 shift, dan satu shiftnya itu ada 3 petugas pintu air. Selama 24 jam? Selama 24 jam. Ini benar-benar Mas Elang dan juga teman-teman menjadi orang-orang yang berperan penting juga menjaga pintu air Manggarai, menjaga DKI Jakarta dari banjir yang terdampak dari luapan Sungai Ciliwung ini ya Mas. Betul. Wah. Baik Mas Elang, terima kasih banyak Mas. Selamat bertugas kembali. Saya masih akan menelusuri tempat-tempat lainnya lagi Mas. Iya. Terima kasih. Air yang datang dari hulu yang 13 sungai itu ditampung di Kanal Barat dan Kanal Timur. Ya, itu dilayarikan ke laut. In association with In association with Saya melanjutkan penyusuran Sungai Ciliwung. Kali ini saya sudah berada di aliran yang membentang di pusat kota Jakarta. Dari penelusuran ini, berbagai perbaikan baik di bantaran Sungai Ciliwung dan di bagian aliran sungai pun telah dilakukan. Saya menemukan aktivitas pengerukan yang kini dikenal dengan gerebek lumpur. Program tersebut juga termasuk dalam upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air untuk mengantisipasi banjir di Jakarta.
Di samping saya ini sedang berlangsung aktivitas grebek lumpur, yaitu menggeruk sedimen di dasar sungai seperti lumpur dan juga sampah untuk meningkatkan kapasitas daya tampung dari sungai ini sendiri agar bisa menampung lebih banyak air. Aktivitas grebek lumpur ini dilakukan secara berkala setiap harinya di sejumlah titik aliran sungai, salah satunya di lokasi saya berada saat ini. Dan di setiap titik disiapkan 3 alat berat yang terdiri dari 2 alat berat ekskavator amfibi seperti ini, kemudian 1 alat berat ekskavator di darat. Dan prosesnya seperti yang bisa dilihat, ada ekskavator amfibi di tengah sungai yang menggeruk lumpur atau sedimen-sedimen yang ada, kemudian dikumpulkan di tepi sungai dan nantinya akan diangkut menuju PLTU Ancol. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan program grebek lumpur ini dan program-program apa saja untuk pengendalian banjir di DKI Jakarta, nantinya kita akan membahas hal tersebut bersama dengan pihak Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Setelah sebelumnya melihat aktivitas grebek lumpur, saya akan mengulik lebih jauh mengenai apa saja program pemerintah dalam mengendalikan banjir di Jakarta bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air Yusmada Faizal. Kadis, selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta ya, Bapak Yusmada Faizal. Saya selagi menyusuri Sungai Ciliwung dari hulu ke hilir, akhirnya menyempatkan waktu ke sini, Pak. Ini kalau dilihat-lihat proyek apa, Pak? Ini Mbak Monika, kita lihat ini di sisi kiri kita ini atau sebelah timur dari ini adalah aliran Kali Ciliwung. Ya, Kali Ciliwung ini kan mulai dari arah Bogor bahkan sampai puncak ya, hulunya itu sampai ini mengalir ke arah utara melewati Jakarta sampai dia nanti ke laut Jakarta. Nah, sekarang ini kita lihat lagi ada konstruksi, ya istilah kita itu peningkatan kapasitas Sungai Ciliwung. Ya, kita bagaimana Sungai Ciliwung ini kita tingkatkan kapasitasnya dalam rangka menampung air hujan, mulai utamanya hujan dari hulunya daerah aliran Sungai Ciliwung ini sampai ke arah Cisarua puncak. Tampungan dari sungai ini yang memang menjadi salah satu penyebab banjir juga ya Pak di DKI Jakarta. Tapi kalau berbicara banjir di DKI Jakarta, sebenarnya dari pihak DSDA sendiri melihat penyebab banjir itu apa saja sih Pak? Jadi gini, kalau kita bicara banjirnya kita lihat banjir ini kan indikasi ada air yang datang di satu kawasan terutama Jakarta ini, ya dia melebihi kapasitas dari infrastruktur banjir kita. Ya, infrastruktur banjir itu bisa kali, saluran, ada pompa, ada waduk, gitu. Nah, ada 3 front air yang kita hadapi di Jakarta ini, ya. Satu yang datang dari hulunya Jakarta. Hulunya Jakarta ini sampai ke Bogor, ke selatan lah ya, ke selatannya. Dan itu ada 13 kali yang masuk Jakarta ini. Nah, ini air ini kan harus mengalir menuju ke arah laut. Itu front pertama. Kalau hujan besar di daerah-daerah Bogor, itu ada indikasinya ada bendung Katulampa. Itu kalau udah siaga 1, siaga 2 Katulampa itu, nah itu warning, Jakarta harus siap-siap menerima air itu. Itu front pertama. Front kedua itu datang dari langit Jakarta sendiri. Ya, langit Jakarta sendiri itu kan seperti kejadian tahun 2020 itu ada hujan ekstrim. Ya, sekarang ini hujan ekstrim itu udah fenomena yang harus kita hadapi akibat perubahan iklim ini ya. Sampai 2020 itu 377 mili per hari. Nah, front ketiga datangnya dari laut. Ada fenomena peningkatnya muka air laut. Ya, muka air laut. Nah, beberapa data, ya katakanlah di data utara kita itu sudah
indikasinya udah ada di bawah muka air laut. Itu kan kita harus treatment itu muka air laut itu jangan sampai dia menggenangi daerah-daerah pesisir. Solusinya apa? Nah, berarti, salah Pak? satu untuk air yang datang ini, gini, kita ada namanya solusi banjir Jakarta ini berdasarkan kajian yang namanya kajian NIDICO tahun 73 ya yang diperbarui sampai JICA. Ada sistem pengendalian banjir. Utamanya air yang datang dari hulu yang 13 sungai itu ditampung di Kanal Barat dan Kanal Timur. Ya, itu dilayarikan ke laut. Nah, itu kita kerjasama dengan Kementerian PU. Kementerian PU ya, karena kewenangan 13 sungai itu ada di Kementerian PU, kita kerjasama. Nah, salah satu kerjasamanya ini adalah meningkatkan kapasitas sungai-sungai ini. DKI mendapat bagian ya, kolaborasi untuk menyiapkan lahannya. Kementerian PU fisiknya. Dan upaya paling ini lagi ya, paling ini kita kerjasama dengan Kementerian PU. Terima kasih nih. Ada upaya menahan air-air di hulu. Nah itu kan Kementerian PU sekarang lagi bangun bendungan Ciawi, Sukamahi gitu kan. Bendungan Ciawi, Sukamahi. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa dioperasikan, itu bisa menahan. Terus juga mengatur air. Bagaimana Kanal Barat ini kalau dia lagi meluap, bantu dong ke Kanal Timur. Makanya dibikin sodetan. Gitu kan nanti itu oleh Kementerian PU ya. Terima kasih kita kerjasama dari Kementerian PU melakukan upaya-upaya menahan air-air ini dulu. Nah urusan yang di dalam yang kita kenal dengan 942 project itu urusannya DKI. Project. Monika tertarik untuk membahas hal tersebut, Pak. Ya. Kalau 942 ini proyek apa, Pak? Di sistem polder itu tahun 942 itu 9 polder, 4 waduk yang sekarang kita namain ruang limpah sungai, dan 2 peningkatan sungai Ciliwung yang di hilir di kota. Nah, 9 polder ini sedang kita bangun untuk meningkatkan daya tampung waduk-waduk penampung air hujan itu dan meningkatkan kapasitas pompa. Untuk 4 waduk dan 2 4 waduk peningkatan lagi. sungai ini seperti Nah, apa? 4 waduk itu Pak? sama itu upaya bagaimana hujan di daerah aliran sungai itu ditahan dulu, jangan sampai langsung menggelontor ke kali. Itu gunanya waduk atau ruang limpah sungai. Ruang limpah sungai itu sungai ini kan sebenarnya standarnya itu ada palung. Ya. Palung itu untuk air normal, tapi ketika ada air berlebih dia akan menggenangi dataran banjir namanya. Nah itu dataran banjir itulah yang kita sekarang create lagi, kita ciptakan lagi dalam bentuk ruang limpah sungai itu. Konstruksinya seperti waduk, tapi kalau dia melimpah dia ya kita mendesain tempat kalau mau banjir, banjirlah di waduk ini. Pak Kadi, sebelum saya ke sini, saya sempat menelusuri juga aliran-aliran sungai dan melihat ada satu program gerebek lumpur, Pak, di sungai. Yang mana digeruk sedimen-sedimen di dasar sungai ya, Pak. Itu program dari DSDA juga? Ya itu tadi, Pak. Satu, kita membangun sungai, membangun waduk, membangun saluran, itu kan ada kapasitasnya. Dan kapasitasnya itu terdegradasi oleh proses sedimentasi. Ya. Seperti kita lihat nih, airnya kan coklat, ini Ya. air tanah semua. Nah ini lumpur-lumpurnya itu mengendap. Nah itu kita harus secara rutin mengeruk itu supaya menjamin semua sarana prasarana kali, saluran, waduk kita itu sesuai dengan kapasitas yang kita rencanakan. Berarti sekarang memang inti permasalahannya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dari sungai ini Dan mempertahankannya, membangun infrastruktur untuk menampung Ya. debit air dan air-air yang ada ya, Pak. Ya itu. Ini adalah solusi untuk pengendalian banjir Pengendalian berarti di banjir. DKI Jakarta, Pak. Ya.
Kalau misalnya di DKI Jakarta itu tentunya banjir bukan hanya disebabkan oleh meluapnya Sungai Ciliwung ya Pak. Kalau kita ke arah utara terjadi juga fenomena banjirop Pak. Ya. Tapi sebelum kita bahas itu kayaknya kita lihat-lihat dulu di sana ya Pak. Boleh. Yang di Ya. sana. Ya Pak. Upaya kita membuat perumusan kebijakan-kebijakan apa yang harus kita lakukan di sekitar pesisir pantai itu, kita mengembangkan sistem pemantauan penurunan muka tanah. In association with In association with Berbicara banjir di Jakarta bukan hanya disebabkan meluapnya Sungai Ciliwung ya Pak. Tapi kalau kita ke daerah pesisir atau Jakarta Utara terjadi juga fenomena banjirop. Ini seperti apa Pak? Oke, ya. 3 peron air datang di Jakarta ini, satu tadi dari hulu, yang kedua dari atas Jakarta ini, dan yang ketiga yang terutama penting juga itu adalah kita mengantisipasi kenaikan muka air laut. Ya, kenaikan muka air laut ini berdasarkan data itu akan cenderung terus naik akibat global warming. Yang paling krusial lagi adalah ada fenomena penurunan muka tanah di pesisir. Perbedaan inilah yang perlu kita antisipasi karena akan berpotensi area-area pesisir itu akan terjadi rob yang tinggi. Ya, ditambah lagi air dari hulu ini akan mengalir ke laut, itu akan menyebabkan akumulasi dari penumpuknya air di daerah pesisir. Nah, itu yang kita harus ke depan, ya Jakarta ini harus sudah memfokuskan terhadap penguatan pesisir pantai itu, terutama dalam rangka mengantisipasi rob. Penguatan seperti apa Pak? Berarti Penguatan antisipasi itu yang rob kita ini. kenal sekarang ini namanya NCICD. NCICD. Ini kepanjangannya apa? National Capital Integrated Coastal Development. Kasarnya itu pengembangan area pesisir pantai terpadu ibu kota negara. Pengembangannya itu seperti apa Pak? Pengembangannya itu kita dengan meningginya air muka laut, kita harus membuat tanggul-tanggul pantai untuk dalam rangka menahan masuknya air laut ini, terutama akibat dari mekanisme pasang surut. Pembangunannya berarti dibuat tanggul di daerah utara? Ya, di daerah pesisir pantai itu. Ya, pesisir pantai itu, nah berdasarkan arahan dan kajian dari Kementerian PU, itu garis pantai termasuk area rambatan pasang di muara-muara sungai itu ada 120 km. Nah, dari 120 km itu yang kritis, yang sering rutin terkena rob itu ada di 13 titik. Ya, 13 titik itu salah satunya di Cilincing, Sunda Kelapa, Muara Angke, di Kamal Muara. Itu ada 46 km. Nah, kita kolaborasi lagi nih dengan Kementerian PU. Ya, kolaborasi dari 46 kilo itu sudah terbangun 13 km. Tersisa 33 km. 33 km ini kita kerja bareng dengan Kementerian PU, 11 km-nya oleh Kementerian PU, 22 km oleh Pemprov. Dan ini sedang berlangsung untuk proyek multi years. Kita berharap 2030 ini selesai. Pembangunan tanggul ini sangat penting juga ya Pak. Apalagi di titik-titik itu pasti ada permukiman juga ya Pak yang terdampak rob. Selain tanggul ada program apa lagi Pak untuk mengantisipasi rob? Ya, mengantisipasi rob itu kan ini sekarang ini bahkan sudah ya kita mengembangkan sistem pemantauan penurunan muka tanah, sistem pemantauan muka air, itu kita sedang kembangkan. Itu sebagai bentuk early warning kita ketika muka air naik, gitu kan. Ditambah lagi sebagai bentuk upaya kita membuat perumusan kebijakan-kebijakan apa yang harus kita lakukan di sekitar pesisir pantai itu. Kita mengembangkan sistem pemantauan penurunan muka tanah di Jakarta.
Berarti yang saya tangkap memang untuk banjirop ini tidak bisa dihindari karena fenomena alam ya Pak, penurunan muka tanah dan juga kenaikan air itu sendiri, tapi paling tidak bisa dikendalikan dengan Persis, pembangunan itu tadi kuncinya ya Pak. pengendalian ya, dikendalikan. Salah satunya mengendalikan penggunaan air tanah pesisir itu supaya penurunan muka tanah ini tidak terus terjadi, paling tidak kita hambat. Ya, kalau muka air laut ya udah itu fenomena global. Ya. Fenomena global dia naik, tapi itu tidak terlalu signifikan. Ya, tapi faktanya sekarang di utara kita itu, di utara itu sudah daerah-daerah itu sudah di bawah muka air laut. Ada sekitar 2 meter, di pasar ikan itu bahkan 4 meter di bawah muka air laut. Ya, itu kalau kita tidak antisipasi dari awal ya akan berpotensi membuat genangan-genangan di sana. Setelah bertemu dengan Bapak di sini, nanti saya akan mengunjungi langsung deh Pak ya, Jakarta Utara atau daerah pesisir untuk melihat pembangunan tanggul dan melihat situasi kondisi banjirop di permukiman di Jakarta Utara Pak. Terima kasih Pak Yusmada Faisal selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Terima kasih. Kita sambil lihat-lihat lagi ya Pak di sana. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Sumber Daya Air, banjir di Jakarta berasal dari 3 hal. Meningkatnya volume air sejak dari hulu, tingginya curah hujan, dan akibat naiknya muka air laut yang menyebabkan banjir rob di daerah pesisir Jakarta. Jadi otomatis kan biar ngalir cepat ini harus di... Rumah pompa yang dibangun oleh pemerintah turut berperan dalam mengendalikan serta mengontrol ketinggian air banjir. Selain itu, pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan drainase yang menjadi penting agar air tidak menggenang saat hujan turun. Dan manfaatnya telah dirasakan oleh salah satu warga DKI Jakarta. Halo Bapak Ibu. Halo, saya Monica. Bapak siapa namanya? Saya Hardian. Pak Hardian. Ibu? Saya dengan Lina. Ibu Lina. Wah, saya pengen nanya-nanya dong Ibu Bapak. Ibu di sini udah berapa tahun tinggalnya? 40 tahun ada. 40 tahun di Iya. sini. Nah, katanya nih sering banjir ya di sini. Iya, kadang-kadang kalau hujannya cukup besar gitu atau lama, itu bisa mengakibatkan banjir gitu. Dari rumah saya dalam itu nggak keburu keluar. Karena kebetulan salurannya juga pada tinggi, airnya di sini dari depan aja udah tinggi, jadi dari dalam nggak keburu keluar. Jadi dia meluap dari dalam, bisa banjir kadang-kadang sampai semata kaki gitu. Tapi sekarang kondisinya seperti apa, Bu? Saat ini kan curah hujan cukup rendah ya, belum besar sekali gitu ya, tapi oke lah dengan ada saluran ini itu udah cukup membantu. Karena dulu saya cek dalam pekerjaan bahwa banyak saluran yang sudah rubuh ya, karena ini udah cukup lama, sekitar 50 tahun ada gitu loh, tidak ada yang maintenance gitu ya, baru sekarang dilebarin, diperbesar, diperbagus, semua dikorek sampai ke depan. Itu saya lihat aliran air cukup maksimal jalannya sampai ke depan. Oh, berarti saluran air ini yang di bawah kita ini baru direvitalisasi Ya berarti ya? betul Bu, baru dalam 1 bulanan inilah, baru seminggu lalu selesai. Dan sejak ada saluran ini menjadi lebih baik lagi ya? Ya, harusnya dong Bu, karena udah lebih besar, lebih bagus ya kan, semua lancar sampai ke depan. Diharapkan tidak terjadi lagi banjir. Mudah-mudahan ini memang tidak terjadi banjir, Ya. ini menjadi salah satu program untuk revitalisasi untuk mengendalikan banjir, mencegah banjir di daerah ini ya Bu? Iya betul. Baik, terima kasih Bu Oke, Bapak. terima kasih. Mari. Perjalanan saya sudah sampai di utara Jakarta. Di lokasi yang sering terjadi banjirop ini, saya akan melihat bagaimana tanggul yang dibangun dapat mencegah rob. Halo, Ibu saya Monica. Ibu namanya siapa Bu? Nama saya Ropiko. Bu Ropiko udah lama di sini? Iya, dari sejak lahir sih sampai sekarang 37 tahun. 37 tahun di sini. Ibu bisa diceritakan nggak sih perbandingan banjirop ini pada saat mungkin Ibu masih kecil sampai dibandingkan dengan tahun ini? Ya beda banget sih. Kalau dulu memang rob gitu, tapi nggak hampir setiap hari, ada waktu-waktunya, ada jenjang waktu gitu. Mungkin setahun itu 2 kali atau 3 kali air rob gitu. Bu, tapi saya lihat ada pembangunan tanggul di situ. Itu
berfungsi untuk apa, Bu? Ya berfungsinya sih bagus buat dia menjaga erosi atau ombak dari tengah laut ke darat ke pinggiran, dan juga menjaga juga tanah itu terkikis dari air gitu. Jadi sangat membantu juga untuk pengendalian banjirop di daerah sini ya, Bu? Cuman saya pengen minta tuh ke pemerintah itu satu-satu jalan itu pintu air itu segeralah dilaksanakan ataulah segera dibudidayakanlah sebagaimana, karena posisinya itu perlu banget buat masyarakat Marunda, terutama kan karena kita juga nggak mau lah nama wilayah udah tercemarnya air juga masuk yang nggak nentu gitu, rumah-rumah juga cepat rusak, kendaraan-kendaraan juga cepat rusak gitu, Mbak. Meluapnya Sungai Ciliwung menjadi salah satu faktor penyebab banjir di DKI Jakarta. Dalam penelusuran saya di aliran Sungai Ciliwung, saya melihat sejumlah program untuk pengendalian banjir ini. Mulai dari bendungan di hulu, kemudian juga kegiatan-kegiatan atau program dari komunitas untuk merawat Sungai Ciliwung, dan juga program pemerintah seperti sudetan, normalisasi sungai, kemudian juga tanggul ini untuk mencegah dan mengendalikan banjirop di DKI Jakarta. Pengendalian banjir di DKI Jakarta bukan hanya menjadi tanggung jawab 1 atau 2 orang, tapi membutuhkan sinergitas dan juga kolaborasi dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan bisa mengendalikan banjir di DKI Jakarta. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Indonesia Forward in association with